Orang tua sibuk pelayanan dari hari Senin sampai Minggu, pelayanan terus. Anak-anak untuk ketemu orang tuanya itu sulit gitu, susah. Bahkan anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Kristen yang memang orang tuanya juga Kristen gitu ya. Tapi anak-anak itu ada yang bandel lah, ada yang narkoba lah. Waktu dia mulai bermasalah, orang tuanya kemana nih? Iya. Mengenal gak nih tanda-tandanya gitu? Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Suami kan tetap ingin keputusan A buat si anak nih. Kemudian kita sebagai istri kan, oke, kita bersikap mendukung dulu lah. Sekalipun di hati kita, aduh jangan harus A, tetapi harus B nih menurut kemauan kita yang kita berpikir benar. Kemudian kita baik-baik ngomong ke suami nih, aduh papa jangan keputusan A lah yang diambil, keputusan B aja. Menurut saya B lebih benar, ya kan? Nah tetapi meskipun kita tahu B lebih benar, anggap deh gitu. Tapi semua suami tetap kekeh mau A. Nah kalau nasihat ibu, apa yang wanita harus lakukan kalau sudah dalam keadaan seperti itu? Ya kalau menurut saya sih sebaiknya sebelum suami kita atau ayah dari anak kita itu mengatakan sesuatu kepada anak kita, lebih baik kita kan berunding dulu gitu. Berunding dulu karena supaya anak itu mendapat validasi dari keduanya. Dan supaya anak itu juga menghormati kedua orang tuanya. Karena kalau di depan anak-anak, orang tua itu saling bersih tegang. Akhirnya anak ini akan lebih condong mana yang lebih menguntungkan buat dia, itulah yang dia lebih hormati. Contohnya misalnya dia melihat yang dia inginkan untuk kedepannya itu sesuai dengan bahasa ibunya. Tapi ayahnya kan berlawanan ya. Jadinya anak ini kurang respect lagi ke ayahnya. Secara tidak sadar dia kurang menghargai ayahnya. Apalagi kalau ayah sedang mendidik dan mama itu secara terang-terangan stop atau apa, anakku itu aku yang berhak gitu. Itu kan anakku. Ibu-ibu kan seperti itu Bu. Ya, jadi kalau kita mau tambahannya gini, kalau aku yang lahirin. Aku yang melihat. Jadi kalau kita cubit dia sampai merah itu nggak masalah. Tapi kalau suami kita tepok cuman pakai apa? pakai mungkin selembar kertas yang nggak meninggalkan bekas, itu marahnya luar biasa. Udah kepahitan. Ya, tapi kalau kita cubit mau kita apain? Sepertinya tuh milik nggak apa-apa ya, milik kita. Jadi ya seperti saya tadi katakan, akhirnya kakak saya itu kurang menghargai ayah saya. Karena pada waktu ayah saya mendidik, ibu saya itu counter. Membela gitu atau terang-terangan melawan, terang-terangan mendebat ayah saya, sehingga kakak saya berpikir, wah, udahlah papa mah yang udah udahlah punya power di rumah ini mami gitu kan. Seperti itu sih. Ya memang kita sebagai orang tua ya harus bisa itu ya, saling belajar ya suami istri kan masing-masing punya peranan dalam rumah tangga. Saya mau tanya ibu, selama ini kan ibu dengan ibunya itu merasa tertolak ya. Jadi apa sih yang diinginkan dari seorang anak ya? Mungkin pengakuan atau mungkin pujian. Itu pernah gak ibu dapatkan dari ibu dan bapak? Kalau dari pengalaman saya, pujian itu pernah walaupun jarang. Jadi karena dulu saya kebetulan memiliki prestasi di sekolah, terkadang orang tua saya itu bilang ke adik saya, kamu nggak bisa seperti Cici tuh, Cici begini gitu. Itu satu perkataan yang sebenarnya saya seneng banget gitu ngedengerinya, karena kok papa bisa ngomong gitu, kok papa bisa ngomong gitu. Tapi kan kadang pujian itu nggak hanya sekali ya, kita perlu loh pujian itu berkali-kali gitu. Dan langsung ya mestinya ke kita. Jangan hanya sekali doang gitu. Sebenarnya sih yang paling dibutuhkan oleh anak-anak ya dari orang tuanya pertama itu teladan. Sebenarnya usia 0 sampai 6 tahun anak-anak itu akan menirukan apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Gitu. Makanya kalau anak-anak sekolah minggu ada yang bisa ngomong kata-kata ajaib, saya udah langsung tahu dia dapatnya dari mana. Dia dari orang tua. Gitu. Pasti dari lingkungan terdekat dia. Kalau biasa dia ditinggal sama
opa omanya, kan ada suami istri yang kerja, jadi anak itu tinggal sama opa oma. Mungkin di rumahnya, di rumah mama papanya nggak pernah ngomong kata-kata ajaib. Tapi waktu dia dititipkan ke oma opanya tuh ngomong kata-kata ajaib. Hanya anak ini meniru, langsung dimanapun dia berada, mau di sekolah minggu kayak mau di rumahnya, mau di lingkungan, dia perkatakan kata-kata itu. Jadi memang beratnya buat orang tua yang pertama adalah teladan. Betul. Jadi anak-anak butuh teladan dari orang tua. Yang kedua, anak-anak itu butuh kasih sayang, perhatian. Zaman sekarang, kenapa kalau kita ngelihat ya, ada bahkan anak-anak hamba Tuhan, anak-anak Kristen yang memang orang tuanya juga Kristen gitu ya. Tapi anak-anak itu ada yang bandel lah, ada yang narkoba lah, melenceng. Dia melakukan hal-hal yang sebenarnya negatif gitu ya. Itu karena mereka kurang kasih sayang daripada orang tua. Orang tua sibuk pelayanan dari hari Senin sampai Minggu, pelayanan terus. Anak-anak untuk ketemu orang tuanya aja sulit gitu, susah gitu. Hanya anak-anak itu ada protes ya. Karena ada anak pendeta yang saya kenal gitu. Saya tidak kenal orang tuanya, tapi saya kenal anaknya. Tepatnya anak saya yang kenal anaknya. Anak pendeta itu merokok. Merokok dan dia urakan gitu ya. Saya bilang sama anak saya, itu berarti dia sedang kecewa sama orang tuanya. Saya tidak kenal anak ini. Saya tidak pernah melihat wajahnya. Saya tidak kenal dia. Tapi saya bilang anak itu pasti dia merokok itu, dia melakukan ini tuh sebenarnya sih cari perhatian. Dia pengen ditegur, pengen ditegur papa mamanya. Kalau sampai udah merokok papa mamanya nggak tahu, berarti bukan salah anaknya, salah orang tuanya, nggak benar-benar nggak perhatian ke anak gitu loh. Yang ketiga, anak-anak itu butuh untuk dimengerti. Kadang-kadang orang tua itu egoisnya minta ampun ya. Orang tua itu pengennya cita-cita yang dulu dia nggak bisa raih, itu anaknya harus raih. Contoh. Dulu papa mama pengen jadi dokter, tapi karena mungkin kurang pinter atau mungkin dalam hal ekonomi kurang mampu gitu ya, gak bisa jadi dokter. Anaknya dari kecil dipus terus, suruh kursus inilah, bimbel kimia, fisika, pokoknya hal-hal yang mendukung nanti supaya dia bisa jadi dokter gitu. Jadi anak itu disuruh untuk mewujudkan cita-cita daripada orang tuanya. Nah itu yang kasihan. Kalau anaknya suka masih mending. Anaknya suka masih mending. Iya, kalau nggak suka dia kan stres. Ya, nanti dia bisa punya penyakit mental. Dan jadi beban buat dia. Anak itu wujudin. Buat anak itu gitu. Jadi kebutuhan anak itu bukan cuman dicukupi sandang pangan papan, tetapi anak itu mental, psikologi. Anak itu juga perlu dikasih waktu. Artinya sesibuknya orang tua itu apapun ya. Kita zaman sekarang itu kebanyakan sekarang suami istri itu kan bekerja di luar rumah gitu. Jadi mungkin pulang ke rumah juga udah capek. Tapi kalau kita punya anak, kita harus luangin waktu, tanya kabar anak kita. Dek, kamu sehari ini ada pengalaman apa gitu. Jadi kalau dia punya masalah, dia nggak cari orang lain. Boleh sih dia cari orang lain, tapi paling tidak dia sudah cerita juga ke orang tua terlebih dahulu gitu. Baru setelah itu kalau dia masih belum puas, mungkin dia akan cari kakak rohaninya, mungkin pembina youth-nya, atau mungkin ibu gembalanya, atau mungkin bapak gembalanya. Tapi usahakan kita sebagai orang tua juga kita kasih waktu buat anak-anak kita. Nah, dengan dia bercerita juga ke kita, misalnya kan kita gali nih, hari ini kamu gimana gitu kan. Dari situ juga kita sebagai orang tua kan yang lebih bijak pastinya bisa mengenal kalau ada tanda-tanda yang nggak beres. Betul, ya kan? Kita orang yang pertama tahu gitu. Iya, betul. Kan anak ini kan lagi dalam pertumbuhan kan kadang-kadang dia dibohongin temennya, dibawa ke tempat-tempat yang nggak yang aneh, yang negatif. Kan kadang dia juga nggak sadar ya Bu ya. Tapi kita orang tua yang udah tahu, wah ini arahnya udah nggak ada. Nah, karena kita udah mengenal dari dini, kita bisa mulai pelan-pelan menarik dia kembali supaya tidak terjerumus. Nah, makanya saya percaya kalau saya di media-media melihat, ya kita bukan hanya media lah, kita lihat banyak di masyarakat anak-anak yang melenceng ke sana kemari ya. Saya cuma percaya gini loh.
waktu dia mulai bermasalah, orang tuanya kemana Iya. nih? Iya. Mengenal gak nih tanda-tandanya Iya. gitu. Nah itu yang tadi Ibu Iya. bilang, terlalu sibuk orang Iya. tua sampai tidak punya atensi buat anak, Iya. sehingga tidak dikenali tanda-tanda Betul. melenceng dari awal. Betul. Nah akhirnya diketahui tiba-tiba udah begini, udah Iya. narkoba, udah Iya. efek dari kurang perhatian orang tua bisa menyimpang seks loh Bu. LGBT. Iya. LGBT Ya, tiba-tiba LGBT. udah LGBT. Iya. Contohnya gitu. Bahkan lebih parah, bukan kita udah berapa kali dengar, bahkan terakhir terjadi kan bunuh diri siswa, ya Iya. kan? Nah itu kalau misalnya udah bunuh diri, aduh udah hancur banget Iya. hati orang tua, udah Iya. nggak bisa diubah ya Bu, karena itu udah lewat Iya. lah. Nah kalau LGBT narkoba itu aja untuk dipulihkan aja udah Iya. susah banget Bu, Iya. apalagi kalau udah keterikatan Bu. Iya, Ya. betul. Kalau orang tuanya rohani bisa panggil pendeta tengkang-tengking ya mungkin agak-agak lurus dikit. Nah kalau yang nggak bener-bener dalam Tuhan ya terikat ya terikat, itu yang saya banyak lihat sih Bu. Iya, betul. Ya. Betul. Ini sebenarnya yang jadi Ibu tadi bilang benar. Kita harus memiliki waktu buat anak. Ya. Bertanya apa sih kegiatan kamu hari ini? Ya. Interaksi, memantau. Iya. Jadi tugas kita juga sih Bu untuk memantau. Jangan yang tadi Ibu bilang pagi sebagai pendeta apalagi ya. Nggak usah pendeta juga deh. Pengusaha juga sama ya. Ya. Semua orang tua sibuk. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ya. Jumat, Sabtu, ketemu klien mulu, Ya. ketemu ini, ketemu itu, Iya. punya waktu buat Betul. mereka. Tapi buat anak 5 menit aja Ya. udah kayaknya susah Betul. banget. Ya. Dan itu. juga gini Bu, Mm-mm. dengan kita dekat sama anak, kita akan tahu bakat anak kita ini apa gitu. lebih kenal dan lebih dalam. kenal. Ya. Banyak orang-orang yang lebih orang tua khususnya ya, lebih menekankan untuk anak-anak ini punya prestasi nilai-nilai bagus di sekolah. Misalnya harus nilai matematikanya bagus, harus nilai fisika kimia bagus. Sementara anak-anak kita ini sebenarnya mereka kan memiliki warna sendiri gitu. Mungkin kita dulu adalah orang yang pintar matematika. Belum tentu anak kita juga punya hobi yang sama, pintar matematika. Iya, benar. Saya sering bilang gini sama jemaat, coba kenali anak-anak kita itu, dia bisanya apa, talentanya apa. Kalau dia memang dari kecil dia suka berenang, berarti kita sekolahkan berenang, nanti dia jadi atlet renang. Dari atlet renang itu dia akan dapat hidup dia dari situ, gitu. Kalau anak kita punya hobi masak, dari kecil kita sudah tahu dia senang masak. Kita sekolahkan dia di sekolah masak gitu ya. Nantinya dia jadi chef, mungkin dia di perhotelan bagian F&B. Nanti dia akan lanjut sekolah menjadi chef. Nanti disitulah dia akan hidup dari talenta yang dia miliki. Gitu. Jadi orang tua itu jangan hanya bangga kalau anaknya itu nilai akademiknya tinggi gitu. Iya. Zaman sekarang kita jangan lihat di situ. Iya. Kita lebih baik kita lihat Iya. talenta anak kita ini sebenarnya apa, Iya. gitu. Karena dari talenta anak kita itu akan dapat hidup dari situ. Betul. Dalam tanda kutip dia mendapat banyak hal dari situ, gitu. Talenta dan karakter. Ya, pembentukan karakter itu kan dimulai dari rumah, gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi, anak itu butuh keteladanan, gitu. Kalau karakter itu sebenarnya kan seperti sebatang kayu yang bisa kita tergantung kita mau asah dia mau jadi apa gitu. Maksudnya dari kayu itu kan kita bisa bikin lemari, bisa bikin meja gitu kan. Malah bisa diukir-ukir cantik. Ya, bisa bikin pintu gitu kan. Tapi kalau kayu itu kita nggak pernah asah, ya mau selama apapun kayu itu di rumah kita kan dia hanya sebongkah kayu gitu. Betul. Yang tidak ada nilainya. Tapi kalau kita bisa membuat kayu itu menjadi baik, kan malah bisa dijual, ada nilai jualnya, ada nilai seninya, ada nilai ekonominya gitu. Betul. Nah ini menarik ya Kak, yang tadi Ibu bilang dia kalau talentanya berenang nih misalnya anak ya, kemudian ya dilatih renang, dileskan, nah itu biasanya kalau orang tua yang mendukung kan. Nah itu kalau orang tua yang mengerti dan mendukung. Pertanyaannya nih ya, yang sering kita lihat fakta adalah orang tua ini misalnya pengusaha sukses ya, yang dia menilai bahwa gue bisa kaya dari dagang. Atau misalnya gue dapet duit dari dokter. Nah sekarang lo mau jadi atlet, dapet duit dari mana?
Sedangkan kita tahu peratletan di Indonesia kan kita tahu ya, maaf kata kurang dihargai lah, apalagi secara materi uang ya, tidak seperti negara-negara maju ya. Nah ini kan jadi problem orang tua Asia, Bu. Ya, jadi mereka mengharapkan mendidiknya tuh jadi karir-karir tertentu yang berpikir ini loh yang bisa menghasilkan, tujuannya uang. Itu yang terjadi sih di Asia, Bu. Menganggap kalau profesi dokter itu yang bisa bikin kamu kaya, ya kan, pengacara, ya, arsitek, ya pengusaha. Itulah yang dibidik orang-orang tua Asia rata-rata, Bu. Nah itu gimana, Bu, pendapat ini? Kalau menurut saya gini, Bu. Misalnya kita sebagai orang tua, kita menjadi pengusaha dan kita punya anak 3 misalnya ya. Tapi 3-tiganya ini punya minat yang berbeda-beda. Mungkin yang anak pertama mau dia meneruskan menjadi seorang pengusaha, tetapi yang kedua mungkin dia pengen jadi atlet mungkin gitu ya. Yang ketiga mungkin beda lagi, dia ingin jadi seorang seniman. Seniman itu kan sebenarnya hal yang kurang menjanjikan juga ya, karena seniman itu ada masanya dia dikagumi orang, dipuja-puja orang, tapi begitu umurnya udah agak tua atau ada artis-artis baru yang masuk, dia udah terlupakan gitu ya. Kalau orang tua dari awal dia sudah bilang, pokoknya ketiga anak saya ini semuanya harus jadi pengusaha, pasti yang pertama ini akan oke, karena memang dia panggilannya di situ, dia ngerasa dia maunya di situ kan. Tapi anak kedua dengan ketiga yang mereka punya passionnya sebenarnya berbeda. Yang satu mungkin suka main bulu tangkis, yang satu mungkin dia pengen jadi penyanyi gitu ya, atau jadi pemain musik misalnya. Yang orang tua anggap itu tidak menghasilkan. Kalau mungkin boleh saya kasih saran, berikan space buat dia untuk coba apa yang dia pengen. Jangan kita push. Kamu gak boleh main bulu tangkis, percuma dia tuh pemain bulu tangkis itu aja tuanya susah gitu, sakit gak ada yang ngobatin, sampai meninggalnya gak diurus pemerintah kan begitu, yang barusan terjadi kan. Kemudian tahu gak kamu penyanyi yang itu tuanya susah, gak ada uangnya. Jadi kalau kita seperti itu anak akan merasa tidak dipercaya. Pertama dia merasa tidak dipercaya. Kedua, dia merasa hidup dia sepertinya sudah tanda tangan kontrak dengan orang tua. Aku harus jadi pengusaha gitu. Sedangkan dia kan pengen sebenarnya ada yang lain. Jadi orang tua kasih dulu dia kesempatan untuk dia eksplorasi. Iya, explore yang dia mau. Nanti pada suatu masa nanti, kalau anak ini sudah mentok, ya syukur-syukur kita berdoa kan dia sukses dengan bulu tangkisnya, dia sukses dengan karir menyanyinya. Tapi penyanyi yang zaman sekarang aja saya lihat dari hasil dia menyanyi, dia sudah buat usaha loh. Dia buat rumah makan, dia buat kontrakan. Ujung-ujungnya dagang juga, Bu. Ujung-ujungnya dagang. Jadi di situ dengan kita kasih dia kesempatan untuk dia mewujudkan cita-citanya, itu ujung-ujungnya nanti dia tetap kok mau menjadi seorang pengusaha. Bahkan nih Bu, saya tiba-tiba teringat gini. Bahkan kalau dia misalnya udah jadi penyanyi ya, misalnya dia explore ya cukup dikenal misalnya, itu akan menjadi suatu keuntungan buat dia, Bu. Pada saat dia mungkin udah merasa udah tua atau misalnya karirnya udah mulai turun ya, dengan nama besarnya dia berjualan lebih gampang, Bu, sebenarnya. Lebih gampang. Lebih cepat naik ketimbang orang yang belum punya nama. Orang yang belum punya dari nama. Nol lebih susah untuk memperkenalkan produknya, Bu ya. Ya betul, itu sih yang saya lihat. Jadi istilahnya memberikan ruang dan waktu buat anak dulu ya. Intinya sebenarnya kesabaran orang tua ya. Dan tidak egois. Maunya aku nih, harapan aku nih. Jangan hanya maunya kita, melakukan apa dia yang sukai. Apa yang dia sukai, kita kasih waktu, kita kasih space waktu untuk dia mengeksplor apa yang dia suka. Supaya dia nggak penasaran gitu. Karena kalau kita paksakan dia jadi pengusaha, dia belum pernah mencoba hal yang dia pengen. Hanya kan terpaksa ya, segala sesuatu yang terpaksa itu kan nggak akan menghasilkan yang baik gitu. Tapi untuk dampak psikologi kalau orang yang nggak ikutin passion dia itu, yang parah-parahnya apa sih dampaknya? Misalnya ini anak, aku nggak suka kedokteran. Bisa tidak maksimal. Ada orang kuliah dokter, akhirnya dia nggak lulus, nggak jalani dokter. Karena dia memang nggak. Tapi nggak sampai depresi begini kan? Tapi nggak maksimal. Nggak maksimal ya juga. Ya bisa aja sih DO di tengah jalan, maksudnya ya jadinya nggak jadi apa-apa gitu. Karena memang
bukan passion dia kan, tapi kan dia melakukan dan justru dengan begitu misalnya dia di DO, di Damasima, sebenarnya kayak membuang waktu-waktunya dia juga sih. Ya, usia emasnya dia yang seharusnya dia bisa sukacita melakukan apa yang dia suka ya. Akhirnya berdampaknya sih sebenarnya ke psikologi juga sih kayaknya Bu. Dia akan menjadi orang yang kayak merasa gagal. Merasa gagal sih kayaknya. Makanya pendampingan orang tua sampai anak itu benar-benar mandiri itu penting banget. Sampai dia mau menikah itu kita harus dampingin supaya dia kuat. Jadi sebenarnya tugas sebagai orang tua itu nggak hanya berhenti pas udah lu kuliah udah selesai gitu, enggak. Sampai dia menjadi suami atau seorang istri. Bahkan sampai punya cucu juga tugas kita ya jagain cucu. Kalau udah menikah kan firman Tuhan seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya menikah dengan istri menjadi satu daging kan. Artinya ya kita orang tua udah orang sudah jadi penasehat di luar jadi penasehat. Jadi tanggung jawab harus ada berubah di mereka. Fungsi. Betul. Karena kenapa terjadi konflik antara menantu dengan mertua itu karena si orang tua ini belum sepenuhnya ikhlas melepaskan anaknya menjadi milik suaminya atau menjadi milik istrinya. Karena jadi bagi dia masih anak dia. Ya, jadi menganggapnya masih anaknya, masih mau ikut campur tentang keuangannya, masih mau ikut campur bahkan mengatur interior rumah anaknya pun orang tuanya masih berusaha untuk ikut campur gitu. Padahal kan kalau begitu anak kita menikah, kita sudah berubah fungsi. Waktu anak kita belum menikah kan kita menjadi penanggung jawab. Kita tanggung jawab buat makannya dia, sekolahnya dia, jajannya dia, pakaiannya dia dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu anak kita menikah, sebagai orang tua kita berubah fungsi menjadi penasehat gitu. Jadi namanya penasehat itu di saat kita diminta nasihat, disitulah kita masuk. Tapi pada waktu kita tidak dimintakan nasihat, ya kita jangan terlalu sering kita masuk karena biarkan anak-anak muda ini dia juga belajar menjadi menghadapi problemnya problem rumah tangga kecil mereka gitu. Bisa salah paham juga. Karena yang baik menurut kita belum tentu itu di zaman ini seperti itu gitu kan udah berubah. Betul. Gitu. Banyak orang tua kan ingin menaruh cara dia kepada generasi yang sesudah dia. Betul. Padahal udah beda. Udah beda. Udah beda. Udah nggak bisa. Zaman saya kecil dulu, kalau saya ribut di kelas, saya pernah dipukul pakai penggaris kayu yang panjang ya. Kalau saya lapor di rumah sama mama saya, "Ma, aku tadi dipukul, Mak." "Kenapa?" "Aku ribut." Tambah saya dijewer. Jadi orang tua zaman dulu itu tidak marah kalau guru didik mereka di sekolah mau dipukul kaki anaknya sampai merah, mereka tidak marah. Tapi sekarang, dilaporkan langsung bapaknya. Bahkan ada preman lagi. Bahkan ada yang dibunuh gurunya. Dibunuh. Oh my God. Ada guru perempuan. Oh Tuhan. Dibunuh. Di Sulawesi atau di mana. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 1-2 tahun yang lalu. Gara-gara anaknya dimarahin, anak itu pulang, kemudian mungkin yang udah SMA ya. Jadi anak itu balik lagi dengan membawa senjata tajam. Oh, anaknya yang bunuh? Iya. Dibunuh gurunya. Bu, jadi gini, zaman sekarang kan sering kita mendengarkan istilah verbal abuse ya. Jadi mungkin banyak orang tua yang tidak paham bahwa yang namanya KDRT itu dia berpikirnya hanya dengan fisik tangan, ya kan? Tetapi sebenarnya dengan perkataan tajam, pedas, menyakitkan, negatif itu juga sebenarnya sekarang udah orang-orang sadar bahwa itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana Ibu memandang tindakan verbal abuse ini ya? Mungkin penonton kalau yang nggak ngerti verbal abuse itu contohnya berkata-kata kasar, nyinyir kepada anak, menghujat, bahkan sering yang masih kasar dengan berkata kebun binatang, menyebut sesuatu, mencap sesuatu pada anak. Nah, saya mau tanya, apalagi Ibu kan salah satu yang sudah pernah merasakan gitu kan. Apa dampak perasaan kepada anak-anak tersebut dengan yang menerima verbal abuse? Mungkin Ibu bisa ceritakan secara lengkap dampak-dampak tersebut. Kalau dampaknya sudah pasti anak itu akan pertama dia sakit hati. Kedua dia akan punya keinginan untuk memberontak. Memberontak tujuannya untuk menunjukkan bahwa dia nggak seperti yang orang tua
dia tunjuk, orang tua dia katakan, tetapi memberontak itu bisa dia mau menunjukkan bahwa dia jadinya seperti yang orang tua dia katakan. Padahal sebenarnya dia nggak seperti itu. Tapi karena orang tua itu suka berkata sembarangan, apalagi mengeluarkan kata-kata kutuk ya. Seringkali kan begitu, orang tua itu kalau lagi marah, aneh kelepasan ngomong kata-kata kutuk. Kamu gak berguna. Ya, lihat aja kalau kamu nggak nurut sama papa mama, kamu nggak akan berhasil. Itu kan sebenarnya kata-kata kutuk gitu. Tapi karena lagi marah, jadinya itu terucap gitu ya. Nah, buat anak-anak sih yang pertama pasti dia akan sakit hati, kedua dia pasti akan memberontak gitu. Memberontaknya ya untuk membuktikan kalau memberontaknya dia membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dituduhan orang tua itu bagus. Berarti itu dijadikan cambuk motivasi buat anak itu untuk dia menunjukkan bahwa dia nggak seperti yang papa mama katakan, tapi dia pasti akan berhasil kok. Dia akan berhasil, dia akan tekun, dia akan gigih. Biar dia berhasil, dia mau tunjukin sama papa mama. Tapi yang kita takutkan adalah kalau anak itu justru akan berlaku seperti yang mama papa katakan untuk membalas dendamnya gitu. Biarin dah, dulu mama papa saya udah ngomong kayak gitu, aku jadiin aja sekalian gitu. Aku wujudin aja sekalian. Biar gitu. dia kesel deh. Biar dia kesel gitu. Salah sendiri dulu ngomong begitu. Nah, itu kan ya kadang mental orang kan nggak sama ya. Cara berpikir dia, penerimaan dia itu nggak sama gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang misalnya anaknya suka dikata-katain misalnya nih, terus udah besarnya itu anak malah berhasil misalnya, terus nanti dicontek sama orang tua lain tuh dia dikasarin sama orang tuanya malah strong katanya. Justru karena sering dikasarin sama orang tua jadi terbentuk mentalnya. Nah itu ada tuh paradigma kayak gitu. Tapi Jadi kan nggak bisa. Karena Karena orang beda, setiap orang itu beda. Penerimaannya beda. Kekuatan mentalnya beda. Gitu. Jadi artinya untuk orang tua mendidik anak lebih baik semuanya dengan cara Tuhan pastinya. Cara yang bijak ya. Ada masalah apa dibicarakan yang baik-baik. Ya kalau anak itu dikasarin tetapi masih bisa tetap berhasil, nggak sakit mental kan berarti anugerah juga. Tapi kan kita tidak bisa pukul rata, semua orang punya anugerah. Kalau ya kan, kalau anaknya malah hancur mentalnya dan malah jadi rusak, yang rugi kan juga orang tua ya Bu ya. Buat para orang tua juga sebelum kita berbicara kita lebih baik bijaksanalah di dalam kita mau berkata apa-apa ke anak-anak itu, karena kata-kata yang udah keluar dari mulut kita itu kan sudah masuk ke dalam hati anak kita gitu. Betul. Sekalipun kita minta maaf, kita rekonsiliasi. Ya terkadang anak-anak itu dalam suatu masa memori itu kan akan muncul. Ya, tetapi bedanya kalau anak ini memang sudah lepas gitu, tidak menyimpan kepahitan ya, sekalipun muncul pun anak itu tidak akan tidak akan langsung tindakan negatif gitu. Tapi kalau yang belum pulih ya itu yang bahaya, bisa melukai orang lain ya. Iya kan? Iya seperti itu. Jadi lebih baik berhati-hatilah kita sebagai orang tua. Betul. Nah dari sisi ibu ya, dulu kan ibu pernah mengalami tertolak. Nah apa sih bentuk dari pelarian ibu ya selama waktu ibu merasa di dalam keluarga ayah dan ibu itu membeda-bedakan? Terus sebagai anak itu ada pelarian daripada itu? Kalau yang saya rasakan, saya ngerasanya benci ya, gitu, kesal gitu. Saya berpikir gini, memang salah saya di mana kalau saya dilahirkan sebagai seorang anak perempuan gitu. Kenapa saya dibeda-bedakan? Padahal tidak jarang pada waktu orang tua itu sudah tua, justru yang akan merawat dia adalah anak yang perempuan. Gitu. Karena anak laki itu ya kalau sudah menikah kan anak juga ya, kalau istrinya bisa menerima mertua kan gitu ya, merawat gitu. Tapi kita kan cenderung anak perempuan itu kita lebih luas untuk merawat ibu kita atau bapak kita kandung gitu ya, karena kita anak perempuan gitu. Jadi yang pertama sih pasti saya benci gitu, kesal gitu ya, dan bertanya-tanya dan ketidakpuasan pastinya itu ya.
Kalau bentuk pelariannya ya nggak tahu ya, apa mungkin karena saya seorang anak perempuan, justru saya pelariannya itu saya berusaha untuk berprestasi di sekolah. Saya mau menunjukkan ke mama papa saya bahwa saya tuh anak yang bisa dibanggain loh sama mama papa. Gitu. Jadi saya punya prestasi yang baik di sekolah dan saya pengen papa mama saya tuh melihat saya tuh ternyata anak yang punya kelebihan. Nah, gitu. Meskipun ibu udah menunjukkan prestasi, tapi ternyata luka itu belum pulih ya. Ternyata itu sisi yang berbeda. Betul. Iya, sisi Artinya yang berbeda. gini loh, waktu ibu disakitin, ibu bisa meresponnya dengan belajar rajin. Itu bagusnya. Tapi balik lagi kepada yang tadi kita bilang bahwa untuk orang tua di luar sana jangan berpikir, oh berarti metode ini boleh nih gue kerasin anak tuh biar dia memicu semangat dia untuk belajar. Enggak juga ya. Enggak Kadang gitu. bisa lari ke pergaulan buruk. Iya, Iya. gitu. Maksudnya gini loh, walaupun ibu ini punya akademik bagus karena dipicu dengan rasa marah yang dilampiskan dengan positif, tapi kan luka batinnya nggak sembuh. Akhirnya dia juga nggak maksimal waktu yang tadi dibilang pelayanan segala macam. Dia minder gitu. Nah itu sih tetap aja ada side efeknya juga ya. Jadi untuk orang tua jangan berpikir dengan cara keras bisa membuat orang berhasil. Mungkin anaknya berhasil tapi luka di dalamnya itu kan orang tua nggak tahu. Saya juga pernah dengar sih yang dikerasin tapi ternyata dalamnya ada kepahitan. Dan akhirnya ya tetap aja ada masalah mental sih. Ya kan lebih baik kembali lagi cara-caranya Tuhan, Bu. Ya. Kita sudah mendengar kesaksian daripada ibu yang menceritakan bahwa pengalaman dia menyimpan luka yang tanpa dia sadari begitu lama sampai belasan tahun dengan orang tuanya, sehingga apa yang terluka di dalam hati membuat dia tidak maksimal ya, baik di dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia merasa tidak percaya diri, dia merasa tidak mampu. Tetapi ketika ia menyadari Tuhan mengingatkan dan dia mau membuka pintu rekonsiliasi dengan orang tuanya, dan kita lihat begitu luar biasa cara kerja Tuhan memulihkan hubungan orang tuanya dengan anaknya Tuhan. Maka dia hari ini bisa menggali segala potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Bahkan hari ini ia boleh melayani jauh lebih dahsyat buat jiwa-jiwa, buat orang yang mengalami hal yang sama, dan dia tahu bahwa ada jalan keluar ketika ia memberikan pengampunan. Itu aja. Teman-teman, luar biasa Ibu Suryani narasumber spesial kita hari ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya hubungan kita dengan orang tua. Bukan hanya terlihat flat dari luar seperti terlihat tidak ada masalah, tapi ternyata ada banyak mungkin ganjalan-ganjalan, hambatan-hambatan yang ternyata Tuhan yang singkapkan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah mungkin kita memiliki kepahitan, kekecewaan yang kita tidak sadari? Kita membawa seperti itu bagasi lama yang kita bawa-bawa, itu membuat hidup kita terus terang berjalan tidak maksimal. Nah, di momen Hari Ibu ya, kita boleh mau refleks sebentar. Jika teman-teman yang sudah diingatkan oleh Tuhan, apa yang masih mengganjal dengan ibu ya, dengan bapak, mari ambil waktu segera seperti Ibu Suryani. Dia langsung melakukannya, esok harinya dia langsung melakukan pemberesan. Karena kita tidak pernah tahu umur orang tua kita, Tuhan kasih sampai kapan. Jangan sampai penyesalan itu akhirnya datang dan kita tidak bisa menebus apa yang seharusnya, kebaikan yang kita mau lakukan, minta maaf, pengampunan, supaya kita beres. Ya, teman-teman, jika teman-teman ada yang memiliki masalah ya, yang mengganjal, ya khususnya dengan ibu orang tua, ya, mari saya mengundang teman-teman ingin didoakan, ingin dikuatkan, bisa DM ke Instagram kami atau ke TikTok dengan nama Keluarga Hati Ilahi ya. Dan juga teman-teman yang merasa diberkati dengan video ini bisa like, subscribe, dan komen supaya membuat kami semakin semangat lagi untuk boleh juga channel ini berkembang memberkati banyak keluarga. Terima kasih Ibu Suryani yang sudah memberkati kami dengan kesaksian dan nasihat buat parenting yang luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video channel kami, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.